Jadi merupakan suatu kebahagiaan, kegembiraan tentunya bagi kita semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, Allah berikan hidayah untuk dapat berkumpul di sini. Allah gerakkan hati-hati kita untuk dapat menghadiri majelis ilmu di tengah kesibukan kita tentunya. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat dari nikmat-nikmat Allah yang harus senantiasa kita syukuri. Dan Allah Subhanahu katakan, la syakartum la azidannakum. Apabila kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmat tersebut. Apabila kita tidak sadar, tidak mengetahui bahwa yang menuntut ilmu ini merupakan nikmat dari Allah, maka bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini? Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa yang menuntut ilmu, belajar, hadir di majelis ilmu ini merupakan apa? Nikmat dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala inginkan baginya kebaikan. Bukankah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah Subhanahu wa taala inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan jadikan dia faqih dalam masalah agama, paham agama. Dan tidak mungkin seorang bisa faqih, paham dalam agamanya, memahami agama Islam, kecuali apabila dia menghadiri majelis-majelis ilmu. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu seperti ini merupakan indikasi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fi wa fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ana dan antum semuanya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 pokok landasan utama. Qala muallif rahimahullah, i'lam rahimahullah annahu yajibu alaina ta'allamu 4 masail. Ketahuilah rahimahullah, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 permasalahan. Ketahuilah, kata muallif rahimahullah, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 permasalahan, 4 perkara. Muallif rahimahullah mengatakan i'lam. I'lam artinya ketahuilah. Dan dalam bahasa Arab ataupun huruf orang Arab, apabila mereka mengatakan i'lam, ketahuilah, maka ini mengindikasikan bahwasanya pesan yang akan disampaikan setelahnya adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang muhim. Yang artinya sesuatu dikatakan i'lam, ketahuilah, maka orang yang berbicara ini menginginkan agar lawan bicaranya untuk memberikan perhatian yang khusus. Kenapa? Karena yang akan dia sampaikan adalah sesuatu yang penting, yang bukan biasa-biasa saja. Artinya ini adalah sesuatu yang muhim, yang antum harus siap untuk menerimanya, tidak bisa setengah-setengah. Dan sewaktu anak katakan misalnya, ya Muhammad, perhatikan, artinya anda ingin menyampaikan perkara ini adalah perkara yang penting, yang itu perhatikan. Dan ini ada peringatan, ya, tanbih untuk memperhatikan hal tersebut. Makanya di sini jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, muallif rahimahullah ingin menyampaikan kepada kita perkara yang merupakan masalah fundamental, masalah yang sangat penting yang kita harus memberikan perhatian khusus dalam masalah ini. Ya, di sini muallif ingin kita memperhatikan dengan seksama bahwasanya hal yang akan beliau sampaikan setelah ini adalah sesuatu yang penting sekali.
Maka hendaklah seorang yang mendengarkannya benar-benar menyiapkan dirinya, menyiapkan pendengarannya, menyiapkan pemahamannya agar dapat memahami dengan benar apa yang akan disampaikan oleh mu'allif tersebut rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau. Kata rahimakallah di sini jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini adalah doa. Ini adalah doa yang mana di sini mu'allif rahimahullah mendoakan para penuntut ilmu, mereka yang membaca kitab ini, mereka yang mempelajarinya, semoga mereka ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahimah Allah. Dan di sini dapat kita ambil belajar bahwasanya begitulah adab seorang guru terhadap muridnya. Di antara adab yang baik yang harus kita contoh, yaitu apa? Saling mendoakan. Guru mendoakan muridnya, murid mendoakan gurunya. Sebenarnya nggak boleh mu'allif di sini. Beliau rahimahullah mengatakan, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah semoga Allah merahmati engkau. Dan hal seperti ini juga dilakukan para ulama. Mereka senantiasa mendoakan satu dengan yang lain. Itu agama Islam. Ya, kita jangan pelit-pelit mendoakan. Dan subhanallah, dalam majelis Syekh Abdul Razak misalnya, jadi Masjid Nabawi, subhanallah, setiap kajian senantiasa memulai dengan doa. Ya, panjang dalam doa itu, kajian memulai dari doakan dulu. Ya, Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Didoakan dulu sama Syekh. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang manfaat, pemahaman yang benar terhadap agama. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, antarkanlah kami surga, jauhkanlah kami dari neraka, berikanlah kami kesucian jiwa, kekhusyuan qalbu. Didoakan terlebih dahulu. Seperti inilah seorang guru terhadap muridnya. Dan murid pun hendaklah mencontoh adab yang baik ini terhadap gurunya. Seorang murid hendaklah senantiasa mendoakan gurunya. Kan jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala di majelis-majelis para masyayikh kita, ya, di majelis ya, para ulama, setiap selesai dars, ya, selesai pelajaran itu senantiasa ada lihat, ada perhatikan bahwasanya para murid atau para tulab yang menghadiri majelis itu setelah selesai kajian senantiasa mendoakan gurunya, jazakumullah khairan. Ya, waktu membaca, ya, mendoakan gurunya, ya, semoga Allah merahmati engkau, memberikan ampunan bagi engkau. Dan itu subhanallah indah sekali. Guru mendoakan murid, murid mendoakan guru. Ya, dan ini harus, ya, kita contoh, kita teladan. Dan doa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa ini hanya harus kita bacakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sewaktu kita mendoakan saudara kita, guru doakan muridnya, murid doakan gurunya, ataupun teman mendoakan teman yang lainnya, dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mendapatkan pahala dari apa yang dia kerjakan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku ijabah
doa-doa kalian disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada surah Al-Baqarah Allah Subhanahu mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi. Ya, apabila hamba bertanya kepadamu tentang kamu, katakan aku dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah, mengabulkan doa-doa hambaku apabila dia minta kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ijabah doa-doa tersebut. Ya, pasti Allah akan ijabah selama apa? Selama tidak ada mawani'nya, selama tidak ada penghalang dari ijabahnya doa tersebut. Ya, sebagaimana apa yang dikatakan Nabi yang mulia SAW dan Rasulullah SAW mengabarkan ada seorang lelaki yutinus safar, dia sedang safar yang panjang, as'asa akbar, dia rambutnya sudah pucat, pakaiannya buruk, yang yadayhi ila sama, dia mengangkat tangannya di langit, ya Rabbi ya Rabbi, dia katakan ya Allah ya Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mat'amuhu haram wa masrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Sedangkan apa? Mat'amuhu haram, makanannya haram, wa masrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya dari sesuatu yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan tubuhnya diberikan asupan nutrisi gizi dari perkara yang haram. Apa istajabillah, lalu bagaimana doanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara mawani, di antara penghalang diijabahnya doa itu adalah seseorang yang makanannya, minumannya, pakaiannya, tubuhnya dapat dari harta yang haram. Kalau tidak ada penghalang, insya Allah Subhanahu wa taala ijabah doa-doa kita tersebut. Maka di sini zaman Allah Subhanahu wa taala, ya jangan pelitlah, saling mendoakan. Ya, saling mendoakan antara kaum muslimin, doakan orang tua kita, doakan saudara kita, suami doakan istrinya, istri doakan suaminya, ya, orang tua doakan anaknya. Dan subhanallah, ya ini yang sering kita lalaikan. Ya, lalai berdoa, minta pada Allah Subhanahu, menganggap apa? Menganggap sepele perkara doa ini. Betapa banyak keluarga yang tercerai-berai, keluarga yang ternyata mereka memiliki banyak permasalahan. Dia sebabnya kenapa? Karena tidak sering mendoakan ini. Ya, doakan suami, doakan istrinya, dan waktu diberi, ya, disuguhkan, misalnya dikasih di apa, istrinya membuka minuman kepada suaminya, katakan apa, jazakillah khairan. Ya. Kemudian suami istrinya juga doakan suaminya, barakallahu fiik. Ya, saling mendoakan seperti ini. Antara teman dengan teman yang lainnya, doakan akhi barakallahu fiik. Ya, saudara, semoga Allah memberkahimu. Dan di mana kita ada tugasnya, ya, kita mendoakan. Ya, jangan pelit apa, saling mendoakan. Ya. Dan yang demikian ini akan menambah apa? Menambah pula rasa cinta. Ya, meningkatkan ukhuwah persaudaraan sama muslim, ya, dengan mendoakan tersebut. Jadi merupakan apa? Adab yang mulia, ya, adab yang baik sekali yang dicontohkan oleh muallif rahimahullah, ya, yang mana beliau mengatakan i'lam rahimahallah, ya, perhatikan semoga Allah merahmati. Ya, belum memberikan perkara yang penting tadi, belum, tapi akan didoakan dulu, ya, murid-murid tersebut semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau rahimahullah taala anhu mengatakan i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba'a masail. Ya, wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara.
Ya, ini yang mu'alif ingin kita perhatikan tadi. Perhatikan, ketahuilah, wajib bagi kalian untuk belajar 4 perkara ini. Dan wajib di sini artinya jamaah yang Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tidak ada uzur bagi siapapun untuk meninggalkannya. Artinya semua kita di sini, waktu mu'alif mengatakan wajib bagi kalian untuk mempelajari 4 perkara ini. 4 perkara ini adalah 4 hal yang harus semuanya, baik itu muslim atau muslimah, mengetahuinya. Ya. Dan ini adalah perkara yang wajib. Apa sih wajib itu? Apa wajib? Apa ini wajib apa? Wajib ma'amaro bihi syari'u ala wajhillah. Lanjut. Bisa bufa'ilu kitala wa yu'aqabu ta'rif. Baik, ini ta'rif wajib. Ma'amaro bihi syari'u, wajib adalah apa yang didalam oleh syariat ala wajhillah, ya, yang lazim, yang harus kita ketahui. Ya, yang mana orang yang menjalankan mendapatkan pahala dan yang meninggalkannya mendapatkan dosa. Ini ta'rif wajib yang menurut ulama fikih. Ya, ma'amru bihi syari'u ala wajhil ilzam. Artinya di sini mu'alif ingin mengabarkan kepada kita perkara ini penting. Tidak ada uzur bagi antum semuanya untuk tidak tahu 4 hal ini. Ya, jadi adalah perkara yang wajib, ya, wajib mempelajari 4 perkara ini. Dan ilmu jamaah dengan Allah Subhanahu mengetahui sesuatu ataupun mengetahui suatu cabang keilmuan ini, kita harus mengetahui tingkatan-tingkatannya, derajat-derajatnya. Terkadang orang, sebagian dari kaum muslimin gagal paham dan mereka tidak mengetahui yang mana yang harus mereka jadikan skala prioritas dalam pembelajarannya. Dia tidak tahu yang mana yang harus dia pelajari terlebih dahulu, yang mana harus dia akhirkan belajarnya, yang mana yang ilmu tersebut adalah suatu yang wajib, yang fardu ain bagi dirinya untuk pelajari, yang mana yang itu adalah fardu kifayah, yang mana kewajiban ini akan gugur apabila ada sebagian dari kaum muslimin telah mempelajarinya. Jadi butuh apa? Butuh kefakihan, butuh ilmu dalam memahaminya. Karena tentu setiap orang memiliki keterbatasan yang dimiliki. Ada sebagian dari kita yang sibuk dengan pekerjaannya, ya, sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk mempelajari cabang keilmuan tentunya. Ya, ada yang sibuk dengan keluarga. Tidak semuanya orang bisa belajar di pesantren, mendalami ilmu agama, memiliki waktu yang subhanallah yang banyak untuk, ya, mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hadis Nabi. Tidak semua orang mendapatkan nikmat yang demikian. Maka orang yang memiliki banyak keterbatasan seperti ini, ya, maka dia harus tahu, harus mengetahui yang mana saja yang harus mereka prioritaskan dalam belajar tersebut, yang mana yang didahulukan, yang tadi tidak ada uzur baginya di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan, ya Allah, ana la adri. Dia tidak bisa mengatakan, ya Allah, saya tidak tahu. Tidak bisa, Allah tidak terima. Maka dia harus tahu, karena nanti akan ada ilmu jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala yang hukumnya nanti adalah fardu ain. Ya, ilmu yang punya fardu ain, wajib bagi muslim atau muslimah untuk mempelajarinya. Contoh misalnya, ya, ilmu tentang tohar. Ilmu tentang tohar ini fardu ain. Bagaimana untuk sholat kalau tidak tahu cara wudhu? Ya, bagaimana mau sholat? Bagaimana mau sholat? Ya, kalau tidak tahu bahwasanya bagaimana tata cara istinja, dia tidak tahu tuh harus istinja, harus buang air. Ya, habis kencing, tidak tahu dia harus, ya,
dibersihkan. Bagaimana sholat yang bisa diterima? Bahkan jemaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara sebab banyaknya orang terkena azab kubur, kata para ulama adalah karena apa? Karena menyepelekan masalah bersuci setelah buang air ini. Bukankah Rasulullah SAW pernah mengabarkan ya, tentang adanya manusia yang mereka diazab karena dua perkara yang dianggap remeh oleh manusia. Dan diantaranya adalah mereka tidak benar dalam masalah beristinja ini, ya, tidak benar dalam membersihkan sisa-sisa buang air mereka. Jadi itu yang harus mereka ketahui. Bagaimana sholat yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ternyata habis buang air tidak benar bersihkannya? Ini adalah ilmu yang fardhu ain, ilmu tentang tohar. Bagaimana sholat yang bisa diterima kalau tidak tahu bagaimana tata cara mandi besar tentunya di sini. Ya, tidak tahu. Dan maka ini adalah ilmu yang fardhu ain. Ini juga tentang ilmu ya tentang sholat. Ya, tidak tahu cara sholat, ini harus dipelajari. Tidak ada uzur bagi seorang muslim atau muslimah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat hukumnya wajib. Itu juga tentang iman, tentang Islam. Jadi harus mereka pelajari. Di samping itu nanti ada juga ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Untuk tahu kan fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah adalah sesuatu yang apabila telah dikerjakan oleh sebagian orang maka gugur kewajiban bagi sebagian yang lainnya. Ini hukumnya apa? Fardu kifayah. Contohnya apa? Penyelenggaraan jenazah. Ya sudah ada beberapa orang yang memandikan, ya udah gugur kewajibannya. Tidak mesti harus satu kampung ikut mandikan semua, tidak. Ya. Namun kalau tidak ada yang mandikan mayit ini, seorang muslim tadi yang meninggal dunia, tidak ada satu yang memandikannya, ya maka semua orang yang ada di situ berdosa. Ya, ini fardu kifayah. Ilmu pun ada yang fardu kifayah seperti itu. Ya seperti misalnya ya ilmu tentang faraid, ya tentang waris, tentang ahkamul janais. Ya ini hukumnya fardu kifayah. Butuh dipelajari. Tapi tidak mesti semuanya harus tahu, tidak. Ya. Dan ini gugur apabila sudah ada sebagian dari kaum muslimin mempelajarinya, mengetahuinya. Ya. Ini jamaah min Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai gagal paham. Jangan sampai gagal dalam menetapkan yang mana yang harus kita prioritaskan dalam mempelajari ilmu agama ini. Karena waktu kita ini pendek sekali. Hidup kita ini tidak lama, sebentar. Bukankah Nabi yang mulia SAW mengatakan amal ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqallu man yajuzu dzalika. Umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun kata Rasulullah SAW, dan sedikit sekali yang lewat dari usia tersebut. Artinya perjalanan kita pendek. Ini belum waktu ya kita istirahat. Ya waktu tidur udah berapa jam. Ya kemudian ya waktu buang ke belakang, buang hajat. Ya. Jadi tidak semuanya digunakan untuk belajar tentunya. Ya, ada waktu cari nafkah. Ya ada waktu berbakti pada orang tua. Karena waktunya terbatas sekali. Makanya kita harus bisa menentukan yang mana yang harus kita prioritaskan. Dan tidak semua kita memiliki kemampuan. Mungkin ada sebagian dari kaum muslimin yang Allah Ta'ala menggunakan padanya kecerdasan. Ya, baca sekali langsung hafal paham, subhanallah. Ya, fadlullah, utama yang Allah Ta'ala berikan. Kan tidak semuanya memiliki kapasitas seperti itu, tidak semuanya mampu. Ya. Yang masalah kita standar ini gitu ya, waktunya terbatas dan kita harus memiliki prioritas dalam belajar tersebut. Yang mana yang harus kita dahulukan. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, barakallahu fiyya wa fikum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi anda dan
semuanya, dan semoga Allah berikan kepada anak hidayah dan kepada antum semuanya juga hidayah, taufik dan hidayah irsyad. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah al-ilmu, dan yaitu yang pertama adalah ilmu. Wajib bagi kita untuk mengetahui ilmu, kata beliau rahimahullah. Apa yang dimaksudkan ilmu di sini? Ya, yang kata mu'alif wajib bagi kita untuk mempelajarinya, yang mempelajari ilmu tersebut. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatul nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatul dinul Islam bil adillati, yaitu adalah mengetahui ataupun mengenal Allah, ma'rifatullah, mengilmui tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'rifatul nabi, ma'rifah ataupun mengilmui, mengetahui, mengenal tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ma'rifah mengetahui tentang agama Islam beserta dalil-dalilnya. Ya. Mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui tentang agama kita itu agama Islam. Ini ilmu yang harus kita ketahui tentang mu'allim. Ini ilmu yang penting sekali. Kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal ya agama Islam. Kemudian yang kedua, al-thaniyah al-amal bihi, yaitu adalah apabila kita telah mengetahui ilmu tentangnya, maka sudah itu kita mengamalkannya. Al-amalu bihi, beramal dengannya. Artinya di sini apabila kita telah mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita telah mempelajari siapa Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengetahui hak-hak Allah, mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita telah mengenal Rasulullah SAW, kita telah mengetahui Nabi kita tercinta Muhammad SAW, apa saja hak-haknya yang harus kita penuhi, bagaimana kita menempatkan beliau SAW pada tempatnya, dan begitu juga kita telah mengetahui tentang agama kita itu agama Islam. Kita telah mengetahui fondasi-fondasinya, mengetahui pembatal-pembatalnya, mengetahui rukun Islam, mengetahui rukun iman. Maka kewajiban setelah kita mengetahui ini semua adalah bagaimana kita mengamalkannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Karena tujuan dari ilmu adalah untuk apa? Untuk diamalkan. Ya, tujuan dari ilmu adalah untuk diamalkan. Makanya Allah SWT katakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, karena Allah SWT dapat melihat di antara kalian siapa yang paling baik di antara kalian apa? Amalnya. Ya, Allah ingin tahu dari kita siapa amalnya seperti apa. Bukan cuma ilmu tanpa amal. Ya, ilmu tanpa amal tidak ada manfaatnya. Ini bukan ilmu yang bermanfaat namanya. Ini hanya sekedar apa? Sakofah. Hanya sekedar pengetahuan. Ya. Dia tahu sholat berjamaah di masjid itu wajib bagi laki-laki. Dia tahu, dia tidak lakukan. Itu bukan ilmu, tapi apa? Sakofah, ya, pengetahuan. Dia tahu keutamaan shaf terdepan dalam sholat bagi laki-laki, tapi dia tidak mau sholat di shaf terdepan, malas-malasan, ya, terlambat sholatnya. Ini bukan ilmu. Ini hanya apa? Hanya sakofah, pengetahuan. Makanya Allah katakan tadi apa? Dia berdua pun ayyukum ahsanu amala. Ya,
ilmu yang baik tersebut. Ya Allah ingin melihat bagaimana buah dari ilmu yang benar, yang diberkahi, yang manfaat adalah apa? Amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Jadi ilmu dipelajari bukan hanya sekedar ya untuk menjadi koleksi, bukan untuk dibangga-banggakan, ya, bukan untuk subhanallah sudah banyak hafal kitab ulama, Anda sudah banyak hafal Al-Quran itu tadi, ya sudah berapa juz hafalannya banyak sekali, ya sudah banyak hafal hadis-hadis Nabi, tapi ternyata apa? Dari amalan kesehariannya tidak menampakkan bahwa orang ini adalah orang yang alim, ya orang yang berilmu. Ya, dan buah dari ilmu adalah tadi amal soleh yang dengannya akan memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama yakhshallah min ibadihil ulama." Sungguh yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah para ulama. Ya, ulama, orang alim, orang yang memiliki ilmu pengetahuan dia amalkan, maka dengannya Allah munculkan rasa takut kepada Rabbil Alamin, pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ingin melihat orang beriman dengan dia amalannya seperti apa? Kalau cuma ngomong ahli, bicara, ceramah, banyak orang yang bisa. Ya, banyak orang yang bisa beretorika seperti ini. Ya, ngobrol, ngomong enak di depan. Tapi lihat bagaimana amalannya. Dan bagaimana dia dalam mengaplikasikan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik, kita dengarkan azan salat isya terlebih dahulu. Salat dengan setelah azan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang ketiga adalah ad-da'watu ilaihi. Perkara yang penting yang tadi muallif ingin kepada kita untuk memberikan perhatian khusus tentangnya. Setelah kita mengilmuinya, setelah kita mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa taala kita. Ada la ilaha illallah yang tidak ada roh yang berhak diibadahi yang benar-benar hanya Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui tentang roh kita Allah Subhanahu wa taala dan kita telah mengamalkan konsekuensi dari syahadat kita la ilaha illallah, dan setelah kita mengetahui bagaimana hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita telah mengamalkannya sebagai konsekuensi syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita telah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengetahui agama Islam, telah mengamalkannya, maka hendaklah kita berupaya semaksimal mungkin untuk menyampaikan apa yang telah kita dapatkan ini berupa kebaikan tadi kepada orang lain yang ada di sekitar kita, yang tentu kita ingin mereka juga mendapatkan kebahagiaan sebagaimana apa yang kita rasakan dari kebahagiaan tersebut. Dan tentu seorang yang telah mempelajari agama Islam, yang telah mengenal rohnya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah SAW, mengetahui agama Islam, maka pasti akan muncul kebahagiaan dalam kalbunya. Dia akan merasakan manisnya iman, indahnya Islam, kebahagiaan yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tidak mungkin dirasakan oleh orang yang tidak mengenal Rasulullah SAW. Setelah dia merasakan kebahagiaan tersebut, setelah dia mengamalkannya, maka tugas selanjutnya adalah dia dakwahkan, dia sampaikan. Dan paling utama adalah kepada orang-orang terdekatnya terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman,
jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Artinya orang yang pertama kali yang paling berhak untuk mendapatkan dakwah kita adalah orang-orang terdekat kita terlebih dahulu. Orang tua kita, saudara kita, ya, adik-adik kita, kakak kita, abang kita, paman-paman kita, anak-anak kita. Ini orang-orang yang haknya lebih besar, yang harus kita dahulukan dalam dakwah ini. Bukan karena Nabi mulia Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali beliau seru sewaktu mendakwakan agama Islam adalah kerabatnya terlebih dahulu. Ini yang harus kita contoh jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dakwah. Ya, kita ingin apa? Saudara kita tersebut merasakan kebahagiaan yang kita rasakan, kenikmatan yang telah kita capai dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Dan ini juga sebagai bentuk aplikasi kita atas sabda Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman ya salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya, kita cinta selamat dari kesesatan, selamat dari kesyirikan, selamat dari perkara-perkara yang mungkar. Kita tentu senang diri kita sudah bisa mengatakan alhamdulillah. Ya, saya tahu ini ternyata ini tauhid, ini syirik. Alhamdulillah, bahagia rasanya. Banyak orang tidak tahu. Alhamdulillah saya tahu ini sunnah Nabi yang mulia SAW. Alhamdulillah ini sunnah. Oh ini amalan bid'ah nih. Tidak ada contoh dari Nabi yang mulia SAW. Bahagia. Ya, alhamdulillah saya tahu sekarang ternyata muamalah seperti ini adalah muamalah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tahu alhamdulillah saya jauhi. Atau tanya, saudara-saudara kita telah belajar ilmu syar'i, sudah tahu halal haram, mengenal ya tauhid, mengenal syirik, mengenal sunnah, mengenal bid'ah. Maka dia akan merasakan apa? Kebahagiaan, kesenangan. Dan tentu kebahagiaan ini kita juga ingin agar saudara-saudara kita yang lain juga dapat merasakannya. Makanya jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fiihi wa fiikum. Semoga Allah memberkahi anda dan antum semuanya. Ya, sewaktu kita mengingkari kemungkaran, ya kita lihat misalnya ada saudara kita berjalan amalan yang ternyata tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya spiritnya, ya semangat kita ini adalah semangat apa? Semangat cinta. Ya, bukan apa? Bukan ingin menjatuhkan, jadi salah. Ya, kemudian kesempatan dia ada celah untuk menjatuhkan dia. Nah, ini salah. Tapi apa? Tapi karena cinta kita ingin merasakan, antum akan merasakan kebahagiaan. Ya, dengan apa? Dengan berjalan di atas sunnah Nabi. Dan untuk menghidupkan sunnah Nabi itu harus menjauhi amalan-amalan yang tidak ada dicontoh oleh Rasulullah SAW itu. Kita merasakan kebahagiaan saudara, saya merasakan kebahagiaan tersebut. Ya, kita sampaikan. Semangatnya apa? Semangat cinta. Ya. Kalau tidak ada semangat seperti ini jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka belum benar imannya. Belum benar imannya. Kenapa? Karena Nabi yang mengatakan, nah, Nabi yang mulia seperti yang mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba fi akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak sempurna masih iman antum. Iman kalian tidak sempurna. Kalau kalian belum menginginkan kebaikan untuk saudara kalian, sebenarnya kalian ingin kebaikan itu untuk diri kalian, kata Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kita sampaikan kepada saudara kita tersebut. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka cinta kita kepada mereka. Ya, kalau yang menjadi dasar, yang menjadikan dasar dalam amar ma'ruf nahi munkar dalam rasa cinta pasti beda bahasanya, ya tidak? Beda dengan kalau yang menjadi fondasi atau dasarnya adalah kebencian, hasad, iri, dengki, beda. Benci,
dari cara menyampaikannya mesti beda, semangatnya beda. Ya. Tidak mungkin sama. Karena apa? Karena amar ma'ruf nahi munkarnya berdasarkan kebencian, ya bukan karena cinta. Ya. Kemudian yang keempat, ar-rabi'ah as-sabru 'alal adabi, yaitu sabar di dalam menghadapi gangguan yang ada. Bersabar ketika kita belajar ilmu, bersabar ketika kita mengamalkan ilmu, bersabar ketika kita berdakwah. Ini semuanya butuh sabar, ya butuh sabar. Orang yang menuntut ilmu, ketika dia belajar menuntut ilmu, maka ini butuh sabar, tidak? Butuh kesabaran, ya, butuh kesabaran. Dia harus mengorbankan waktunya, ya, yang biasa dia gunakan untuk melakukan aktivitas, untuk kerja, untuk kumpul dengan keluarga. Dia gunakan untuk apa? Untuk belajar ilmu, untuk menuntut ilmu. Bersabar. Ya, yang biasanya dia ada uang, dia gunakan mungkin untuk kebutuhan pribadinya, untuk keluarganya, dia gunakan untuk menuntut ilmu, untuk beli kitab, untuk belajar. Ya. Sabar. Yang biasanya dia kumpul dengan keluarganya, namun sekarang karena belajar menuntut ilmu dia harus berpisah. Dia tinggalkan orang tuanya, tinggalkan ya kerabatnya di kampung. Untuk apa? Untuk ilmu. Sabar. Ya. Ini butuh kesabaran. Ya, ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Untuk apa? Untuk ilmu. Butuh sabar kan? Butuh sekali yang namanya kesabaran dalam ilmu tersebut. Ya. Belum lagi dalam belajar yang terkadang banyak dapat gangguan, ya, dapat rintangan, kesulitan. Aduh, ini kok susah belajarnya, kok tidak masuk-masuk. Sabar, ya, kuncinya sabar. Ya. Allah Ta'ala ingin mengetes seberapa kuat kita, ya, untuk dapat, ya, seberapa pantas kita untuk menjadikan atau untuk menjadi seorang penuntut ilmu. Ya. Kuncinya satu aja, sabar. Ada orang yang baru belajar 1 pekan, ya Allah, susah, nyerah. Baru satu bulan Ustaz susah belajar, tidak bisa Ustaz, nyerah. Ya. Baru 1 semester nyerah, baru 1 tahun nyerah, ya Allah. Ya. Imam Bukhari zaman yang Allah Ta'ala tidak mungkin bisa memiliki ilmu seperti itu kalau belajar 1 tahun, tidak mungkin. Saya bisa menjadinya beda 2 tahun, tidak. Ya. Imam Syafi'i berpuluh-puluh tahun mereka belajar. Imam Ahmad, bahkan Imam Ahmad dikatakan telah sampai seolah-olah, ya, mengitari dunia ini 2 kali untuk belajar untuk ilmu. Ya, bukan pakai pesawat, ya, apa? Butuh kesabaran, ya, butuh kesabaran dalam belajar. Dan tentu di sini akan ada, ya, ada syaitan, ada hawa nafsu yang harus kita taklukkan. Ya. Begitu juga dalam beramal, ya, dalam beramal kita telah mengetahui kebenaran, mengetahui ilmu, ya, maka wajib bagi kita untuk mengamalkannya. Dan mengamalkan ini butuh kesabaran, tidak? Butuh kesabaran, ya, butuh kesabaran. Ya, sebagaimana kita belajar butuh kesabaran, kita mengamalkan juga butuh kesabaran. Kita tahu keutamaan puasa, kita mau puasa sekarang, kita puasa, butuh sabar kan? Butuh sabar. Ya, kalau tidak sabar udah, baru siang udah haus kan, lapar. Ini namanya puasa. Ya, pasti haus, pasti lapar. Butuh sabar. Ya, butuh sabar. Sholat, ya, baca Quran, semua amal soleh butuh kesabaran dari Allah Ta'ala.
Ya. Begitu juga dengan menjauhkan diri dari segala macam bentuk kemaksiatan, bentuk kesabaran, ya, menjaga pandangan mata dari apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, butuh sabar. Ya, dia subhanallah akhwat lewat terus. Ini akhwatnya, ya, sabar. Ya, itulah subhanallah, itu dengan bersabar dapat pahala gitu ya. Ya, subhanallah. Kemudian bersabar ketika berdakwah. Ya, dakwah juga butuh sabar. Ya, orang yang mengajak pada jalan Allah Subhanahu wa taala ini kebanyakan apa? Nanti akan lawan arus. Ya, melawan arus. Jika manusia kebanyakan ingin mengikuti syaitan, kebanyakan mayoritas manusia ingin mengikuti hawa nafsu, ya dia katakan tidak boleh. Dia tidak. Ini butuh perjuangan. Ya, butuh kesabaran. Dia butuh kesabaran. Dia ingin membenarkan keracuan di tengah masyarakat. Kesalahan-kesalahan yang ada ini butuh kesabaran. Ya. Bahkan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam saja, yang mana Rasulullah SAW, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, kata Allah Subhanahu wa taala, memberi akhlak yang mulia sekali. Al-Amin, Rasulullah SAW orang yang sangat dipercaya, akhlak yang mulia, kurang apalagi akhlak Nabi yang mulia SAW. Sewaktu dakwah mendapat gangguan, tidak diganggu. Ada yang ganggunya, bahkan keluarganya sendiri mendapat ujian, cobaan. Ini Rasulullah, apalagi kita, ya, apalagi kita. Ya, seperti apa akhlak kita? Berbeda dengan akhlak Nabi yang mulia SAW. Pasti akan diganggu, ya, pasti akan ada gangguan demi gangguan. Dan ini butuh sabar, ya, butuh kesabaran. Ya. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kita berilmu, beramal, kemudian berdakwah, ini semuanya butuh yang namanya sabar. Ini butuh yang namanya sabar. Dan dalil dari apa yang dikatakan oleh mu'allif rahimahullah taala ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya rasa ini saja yang sudah saya sampaikan. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Awak Ustaz, anak mau nanya gimana cara mengajak orang tua untuk beribadah. Jawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ingin mengajak orang tua kita untuk beribadah? Ini untuk dakwah. Ya. Kuncinya tadi apa? Saya sampaikan. Kuncinya adalah sabar. Ya, kuncinya sabar. Ya. Kita lihat jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh. Ya, alaihi wassalam. Berapa tahun dakwah? 900 tahun lebih Nabi Nuh berdakwah. Dan banyak ikut. Satu apa? Itu pun dapat tuh. Ya. Terhadap kita, ya, baru dakwah, udah berapa? Dakwah, udah lama. Udah 1 bulan, udah 1 bulan. Berapa lama? Udah 1 tahun. Baru 1 tahun. Baru 10 tahun. Baru 10 tahun. Ya, baru. Nabi itu 900 tahun. Ya. Sabar. Dakwah, sampaikan al-haq bil hikmah wal mau'izati hasanah, tentunya dengan hikmah, dengan nasihat yang baik. Ya. Kemudian doakan terus orang tua kita. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguh engkau tidak bisa berikan hidayah pada orang yang engkau cintai, karena dia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada yang dia kehendaki. Doakan, ya, doakan terus kita dakwah, sampaikan hujah, ya, sembari terus berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita juga harus memperbaiki akhlak kita. Sudah tampak dulu saya sekarang sudah belajar ilmu agama,
Ya, saya ada perubahan pada diri saya. Kita tunjukkan amalan kita, tunjukkan akhlak kita yang baik di hadapan orang tua kita. Sehingga orang tua kita mengatakan subhanallah, ya ini si kakak dulu sebelum ngaji suka melawan keras, tapi sekarang ya penampilannya berubah, akhlaknya pun lebih indah, subhanallah. Ya, oh ini si abang ini subhanallah, dulu susahnya minta ampun, sekarang ya sudah ngaji, pakainya berubah, ya tampilannya berubah, ternyata akhlaknya juga sudah makin indah, subhanallah. Ya, jadi pasti akan memberikan ya dampak bagi diri mereka, orang tua kita tersebut. Walaupun kadang mereka tidak bicarakan secara langsung, tapi pasti mereka merasa bangga suatu ada perubahan pada diri anak mereka, sedikit demi sedikit. Kita tidak mungkin bisa mau langsung instan, ya inginnya langsung waktu kita sampaikan hal langsung terima, tidak bisa. Ya. Ini tadi bunyinya apa? Sabar untuk kesabaran. Ya, kita belajar program akhlak kita, ya, kemudian kita lihatkan bagaimana amalan aplikasi dari ilmu yang telah kita pelajari. Kemudian kita doakan, ya, terus kita doakan, minta kepada Allah agar kita hidayah. Dan rasa ini saja, dan semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat khususnya bagi kami pribadi dan bagi semuanya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terima amal soleh kita semuanya. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma hada minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al kulla qadarin qadaitahu lana khairan. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.